kita mulai saja pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita kembali berjumpa ya di Binpras, Bincang Praktisi. Kali ini Cair tuh udah datang jauh-jauh dari Surabaya, ngengkol gitu ya. Ngengkol itu kalau bahasa Jakartanya tuh goes gitu ya. Tapi nggak ngengkol juga sih Cair. Oke, ini kami dari Office Central Indonesia, penyedia software cloud management system untuk UKM dan korporasi. Lalu ada Cair. Cair ini adalah founder dari Mambu Surabaya. Nah, Mambu ini apa gitu tuh. Kalau bahasa sini Mambu ini bau tahu gitu. Gitu kan? Oke. Kita bikin acara kita pagi ini relax gitu ya. Kita funky gitu, fun, kita boleh tanya-tanya gitu ya sama Cair yang ada di sana. Syukur-syukur nanti kalau ada souvenir. Orang Sambil udah makan ini. ditodong duluan nih, Cair nih. Oke, Mas Wisnu tolong di-share videonya gitu ya untuk kita say hello sama kawan-kawan semua.
Oke, Mas Wisnu, terima kasih. Baik, di sana saya lihat selain ada Cak Irawan Prasetyo, Ipmen, ada juga Mas Wisnu, ada Kang Saiful, oh ada Bang Saiful, ada juga Mbak Tina. Nih Mbak Tina ini ibu atau Mbak ya? Oke. Baik, langsung saja kita mulai di sini. Jadi kita bincang santai, sahabat semua pada hari ini gitu ya. Ini Office Central seperti yang tadi saya sudah mention bahwa kami membuat ERP basisnya adalah cloud gitu ya. Jadi storage-nya ada di cloud gitu. Kami membuat sistemnya ada payroll, ada HRD, ada accounting, ada CRM. CRM ini ada inventory stock, ada data kontak klien, ada penjualan, ada di CRM, juga ada point of sale. Sementara Cak Irawan sendiri, ini beliau dipanggil Cak karena memang asli dari Serbeje, asli dari Surabaya gitu ya. Jadi nanti kalau kami menyelipkan kata-kata dengan aksen Surabaya itu seru banget gitu. Oke, nah Cak Irawan ini beliau memang dipanggil Cair gitu ya karena asli dari Surabaya gitu. Nah, founder gitu ya dari Mambu Surabaya. Nah, Mambu Surabaya ini apa sih gitu ya? Mambu loh itu bau gitu. Ih, mambu apa nih gitu ya, bau gitu. Nah, tapi kenapa justru mambu ini yang menjadi inspirasi gitu bagi Cair sendiri yang akhirnya uh, menjadi sebuah bisnis gitu ya yang sangat berprospek gitu. Nah, seru sekali dan ini kalau saya lihat segmennya juga dari balita ya. Mungkin balita belum mengerti gitu ya apa yang tersirat dalam tulisan-tulisan dalam Mambu Surabaya ini. Tapi kalau untuk segmen remaja hingga dewasa, saya rasa sudah paham banget untuk ini. Malah seru gitu ya. Jadi bikin situasi yang relaksasi gitu. Karena pastinya akan tersenyum. Jadi merilekskan apa yang ada dalam main kita. Oke. Cair, Ya, siap. sebutkan dong Cair, apa awal-awal Cair ini kepikiran gitu ya, bikin Mambu Surabayaan ini. Terus juga kok kepikiran sih dituangkan dalam t-shirt, dituangkan dalam kaos gitu. Kan banyak kan gitu ya, media-media yang sekiranya bisa dipilih sama Cair, tapi kenapa justru itu platformnya gitu. Ini jangan lupa Pak Cair juga ini ya memperkenalkan diri. Wah, memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, Cak. Ya, Gitu. ya. Hmm. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Irawan. Saya asli Surabaya dan dulu kuliah di UPN sebelum jadi negeri. Dan jurusan saya waktu itu manajemen industri, Oke. tapi hobi di desain. Hmm. Tuh, akhirnya pernah bekerja di distributor Center Top, inventory pernah, tapi tidak lama karena saya pinginnya di bidang desain. Hmm. Akhirnya saya belajar desain. Dan akhirnya saya bekerja di perusahaan asing advertising Oh, di oke. Surabaya selama 13 tahun. Setelah bosan bekerja, saya baru resign. Jadi sebetulnya awal mula saya bikin usaha kaos ini waktu kuliah. Hmm. Dari zaman-zaman dulu kan sering apa? Lagi famousnya Dagadu ya. Ya, ya. Dan teman-teman kuliah saya, teman SMP, SMA itu pengen bikin. Akhirnya kita bikin waktu itu namanya bukan Mambu sebelumnya, namanya Plat L, jadi yang Surabaya itu Plat L. Tapi waktu itu tahun 1995 kalau nggak 97, itu ya kami ini terkendala oleh produksi.
akhirnya bubar. Tapi setelah 2013, ada salah satu teman saya yang terdampak PHK, itu ngajak lagi. Kebetulan dia arsitek juga, yang dulu juga yang desain. Waktu itu saya belum bisa desain. Akhirnya ngajak lagi bikin kaos. Sebentar ya. Iya, ya. Oke, oke. Nah, bikin ngajak lagi bikin apa, usaha kaos. Kenapa kita pilih kaos? Karena waktu itu kaos adalah media yang paling mudah untuk menuangkan desain. Dan setiap orang pasti bisa pakai kaos. Semua orang. Baik untuk acara formal atau non formal, tinggal kombinasi aja kan. Jadi intinya semua bisa pakai kaos. Waktu itu pikirnya gitu. Dan insya Allah mudah dijual. Kayaknya kita bikin. Tapi kalau bikin plat L yang dulu namanya plat L itu, label saya waktu itu sama teman saya sudah dikasihkan teman-teman kuliahnya. Jadi kita nggak bisa lagi pakai itu. Makanya saya nyoba nyari nama yang cocok untuk Surabaya. Waktu itu saya sudah nyari beberapa kata yang cocok dengan label clothing yang nama asli Surabaya. Ternyata sudah dipakai semua. Saya terus di Google, ternyata hampir di Surabaya ini yang bikin clothing, nama-nama bagusnya tuh sudah diambil semua. Wah, bingung nih saya. Gimana ya caranya supaya saya bisa bikin nama yang berbau Surabaya. Nah, itu saya nggak sadar, berbau Surabaya, mambu Surabaya. Wah, ini kayaknya cocok ini. Gimana kalau namanya mambu Surabaya? Nah, akhirnya saya asistensi ke teman saya. Dan dia, oke, jalan. Gitu. Akhirnya jadi mambu Surabaya. Maksudnya itu semua desainnya, konten-kontennya berbau Surabaya. Gitu sih. Ala-ala Surabaya gitu ya. Itu belum produksi ya. Saya setelah menemukan nama, saya harus nyusun konsep. Untuk nyusun konsep itu saya harus survei. Jadi ketika itu saya harus survei ke clothing-clothing yang sama dengan konsep saya. Itu saya masuk satu-satu. Saya lihat kelebihannya, saya lihat kekurangannya. Itu saya keliling pokoknya. Saya masuk ke tokonya, saya beli produknya, saya pakai. Dari situ saya tahu, oh ini yang kurang ini. Gitu. Jadi saya bukan, ini saya melengkapi aja yang ada di Surabaya. Terus kenapa saya pilih desain-desain yang plesetan logo yang terkenal? Kalau saya berhadapan dengan kompetitor, saya harus punya sesuatu yang bikin mereka tuh melihat apa yang bisa mereka lihat itu kan logo-logo terkenal. Dengan plesetan itu mungkin jadi sesuatu yang lucu, unik. Itu yang waktu itu saya pikir saya harus bisa bersaing dengan pendahulu saya dengan cara seperti itu. Akhirnya banyak respon sih. Gitu. Ya, artinya di sini kan Cair dan tadi partnernya tadi itu menciptakan ceruk sendiri ya. Ceruknya apa nih dari UVP, dari Unique Value Proposition, brand-brand yang sudah terkenal. Sama Cair diplesetin gitu Ya, ya. Nah, sama Cair diplesetin. Cair, kalau ada salah satu kaos atau t-shirt di situ yang bisa dijembreng gitu ya, supaya kelihatan tulisannya gitu, gitu ya. Sik tas waras gitu. Sopo sing sik tas waras rek gitu. Ternyata sik tas waras itu terinspirasi dari Star Wars, tahu nggak? Dari tulisannya itu loh. Jadi sik tas waras gitu. Nah, ini tuh funny gitu ya, lucu, fun gitu. Memang sesuai dengan anak-anak muda yang sedang mencari jati diri ya. Kalau kita sudah nggak mencari jati diri lagi, Cair. Oh, tapi masih juga ya. nah tapi itu waktu saya kepikiran Star Wars jadi Seta Waras itu sempat ditentang sama istri. Oke. Itu ngapain pakai desain Seta Waras? Siapa yang akan mau pakai itu?
orang pakai itu nggak akan mau. Tapi karena itu ide dan harus saya tuangkan, udah saya nggak mikir nanti itu laku atau enggak, saya nggak mikir. Yang penting saya buat sebagus mungkin, saya Mhm. desain sebaik mungkin dan produksi sebagus mungkin. Saya berusaha menjual Mhm. dan ternyata itu yang disukai. Bahkan Nah, sampai saya harus produksi ulang itu 7 kali. oh oke. Nice nice nice. Kalau contohnya sih ada di toko saya di depan ya. Iya iya Saya iya. ambil dulu. Oke oke. Monggo monggo Cair, boleh boleh, boleh Berapa ya? silakan. Jadi supaya teman-teman ini langsung bisa ngelihat gitu. Yang dimaksud dari sektas waras itu apa? Halo Mbak Tina, Mbak Ica. Selamat bergabung ya di Binpras Office Central kali ini. Ada Cak Irawan di sana. Jadi beliau ini adalah hmm, founder dari kaos Mambu Surabayaan gitu. Jadi kaos ala-ala Surabaya gitu ya, yang bahasanya dipleset-plesetin. Seru. Kayak tadi semacam Sektas Waras itu, kalau artinya bahasa Indonesia artinya baru sembuh, tapi begitu kita melihat font dari tulisannya kita akan bisa mengidentifikasi. Nah, tuh kan. Dari tulisan itu kita bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah Star Wars. Ada yang apa? Ini juga sama. Bangunnya oke. Jadi waktu itu saya kepikiran eh, kaos yang bisa menampung banyak barang. Jadi saya bikin kantong yang besar. Itu. Halo, Pak Rizky. Halo Bu, suaranya nggak kedengeran Bu. Nggak kedengeran. Oke, ada suaranya. Oke, ada suara ya, jadi harus saya copot ininya. Oke, doesn't matter. Oke, jadi selain dari sektas suara tadi, itu juga ada hal yang membuat kita ketawa gitu ya. Turu cakram. Nah, kalau melihat fontnya, teman-teman tuh pasti bisa identifikasi langsung. Turu cakram. Nah, coba Mas Wisnu, cair ada nggak di turu cakram di sana? Saya cari Sekarang ini. dulu. Saya cari dulu. Soalnya itu Oke, ini agak lama sih. ya, ya. Jadi ngerepotin cair nih. Oke, jadi seperti Malioboro, kemudian diplesetkan dengan Malioboro, gitu, dengan fontnya, gitu. Jadi memang font ini saya rasa didesain sedemikian rupa ya oleh cair sehingga orang itu bisa langsung identify, oh iki sing dikarepno, oh ini yang dimaksudkan. Seperti itu ya, Cak ya. Ya. Oke, nah, eh ya ini baik, Cak. Setelah Cair menemukan ini ya, menemukan ruh dari Mambu Surabaya ini sendiri, gitu. Pasti Cair dan tim itu semakin jelas dong visi dan misinya, gitu ya. Visi dan misinya ini mau dibawa kemana nih? Gerobak ini, oke. Gerbong ini mau dibawa kemana nih? Mambu Surabaya ini mau dibawa kemana? Apakah akan stay di sini aja atau beyond the limit? Atau menembus batas? Pripun, Jair? Nah, jadi
Dulu kan memang berpartner ya, saya 2 orang. Karena teman saya kena PHK, Mm-mm. bikin usaha itu. Tapi setelah saya setelah desain, setelah saya produksi, ternyata teman saya dapat pekerjaan. Jadi beliaunya ini akhirnya hijrah ke Jakarta. Ya, Sama. ya. Dan akhirnya saya jalan sendiri. Mm. Gitu. Untuk kedepannya sih, saya lebih ke nasional ya. Jadi kebetulan nama Mambo ini fleksibel. Mungkin nanti saya bikin Mambo Nusantara atau Oke. Mambo Indonesia. Jadi berbau Nusantara, Mm-mm. kearifan lokal Nusantara. Bisa jadi Iya, iya. rencananya seperti itu. Iya, ya. Kayaknya ini harus menembus pasar internasional juga, Cair. Ya, Paling enggak pertama yang menjadi eh, ceruknya Cair di sana, pertama yang menjadi target ya. Kalau kita ngomong target ini kayak orang mau ditembak begitu ya. Yang menjadi yang menjadi calon dari customer kita adalah justru orang-orang Indonesia, terutama orang Surabaya ya, orang Jawa Timur. Oke, kita kerucutkan lagi dari Jawa Timur ke Surabaya gitu ya. Yang stay di sana gitu, udah pasti akan geli sendiri gitu ya, akan ketawa sendiri gitu melihat tingkah pola yang lucu tadi itu gitu ya. Saya personifikasikan bahwa memang kaos itu memiliki tingkah pola yang lucu. Turu becak kram itu, teman-teman tahu nggak kira-kira Mas Wisnu sama Bang Epa ini, Bang Saiful, turu becak kram itu kira-kira dari peristiwa apa itu? Emang harus melihat ininya ya, harus melihat fontnya. Jadi begitu melihat font, pasti akan bisa mendefinisikan sendiri, oh ini gitu, sing dikarep gitu. ya Turu becak, kalau apa? masalahnya kalau saya enggak ada, kan itu Ya, sudah. ya, karena kaosnya sudah sold out gitu. Cuma memang ada sih di slide video kita gitu ya. Jadi memang di sini tuh kaos tidak ada di story terlalu lama ya, karena memang fast moving gitu. Jadi turu becak kami itu dari turn back crime gitu. Cuma dari fontnya itu kita langsung bisa tahu gitu. Oh ini gitu karpe, ini kita karpe gitu. Oke, jadi seperti itu. Oke. Jadi ada upaya gitu ya, ada plan untuk menembus pasar internasional, at least sasaran customernya adalah orang-orang Surabaya yang stay di luar negeri gitu ya. Itu juga mengobati kerinduan Bu Cair. Ya, jadi kita mikirnya nggak usah luas-luas dulu lah. Di ceruk pasar yang kecil ini kan belum terjamah. Oh, oke. Akhirnya kita saat ini saya fokus mesarin di Surabaya dulu. Oke. Penuh tuntas sampai semua orang kalau melihat kalau nyari kaos ke Surabaya bilangnya Mambu. Sampai seperti itu semua. Oke. Understand. Oke. Nice. Berarti brandnya betul-betul di brandnya ya, betul-betul diperkuat gitu ya, the power of brand dengan Mambu gitu. Alright, oke. Kan Mambu. Kata Mambu itu pun dulu sempat saya konsultasi dengan dosen ITS, dosen DKV. Oke. Pak, ini gimana kalau produk saya ini namanya Mambu? Wah, jangan. Karena nanti orang akan menilai bahwa kaos ini bau, belum beli, Wow. sudah nggak mau beli. Gitu loh. Tapi saya nggak setuju. Saya yakin dengan kata Mambu ini, meskipun jelek, kadang kata-kata jelek itu mudah diingat, timbang kata-kata bagus. Akhirnya saya mikir, udah nggak apa-apa. Yang penting kan filosofinya nggak seperti itu. Iya. Saya harus membuktikan bahwa produk saya ini bagus, berkualitas, seperti itu. Akhirnya udah saya jalan aja. Dan saya waktu itu ke Dasperindak, Dinas Perdagangan Kota, sempat ditanya juga, Pak mau mendaftar apa? Produknya apa, Pak? Nah, saya produknya kaos Surabaya. Namanya apa, Pak? Sudah ada namanya, sudah. Namanya Mambu. Langsung saat itu juga, udah Pak, ini ada program pendaftaran haki,
gratis untuk 100 UKM. Wow. Langsung daftar aja. Dan saya sih nggak berapa lama, 1,5 tahun sudah jadi. Karena memang orang nggak kepikiran untuk nama Mambu. Mungkin nggak cocok sih untuk kuliner ya. Iya, iya. Akhirnya cepat lolos sih. 1,5 tahun sudah dapat kakinya. I see, understood. Jadi memang ini harus berpikir out of the box nih ya. Di sini harus beyond the limit, menembus batas. Memang orang mambu apa? Nggak usah jauh-jauh cair. Saya dulu waktu ditawar sama cair mambu. Mambu apa sih mambu gitu loh. Cuma memang saya kepengen tahu dan saya mengikuti. Oh iya kita karepe mambu itu. Kaos ta. Oh alah kaos yang kayak gini ta gitu. Ya, dan itu menggelitik saya gitu loh. Itu menggelitik saya untuk tahu lebih jauh dan akhirnya kita ketemu di acara ini Cair gitu. Ya, Mambure gitu. Aduh setelah itu kan. Nah terus gini Cair. Tadi itu kan naik turun gitu ya. Upayanya Cair untuk meyakinkan gitu ya, meyakinkan people terhadap Mambu ini gitu. Nah dari kecil hingga sekarang ini bisa eksis, apa sih konsistensi yang dilakukan sama Cair dan teman-teman bisa? Jadi saya karena ini saya suka, karena berawal dari hobi saya kan mendesain. Saya desain, sebetulnya saya lebih prefer ke desain logo. Nggak cocok sebetulnya dengan desain kaos. Berhubung desainernya teman saya tadi sudah kerja di Jakarta, akhirnya terpaksa saya harus mendesain sendiri. Dan kemampuan saya itu desain logo. Akhirnya saya bikin karena saya suka dengan usaha ini, dengan hobi saya ini. Tantangan apapun akan saya hadapi. Gagal produksi tetap saya hadapi. Maksudnya tukaran sama orang produksi. Saya pernah, bahkan saya pernah ke Bandung nyari produksi juga, jalan-jalan ke sana, nggak dapat ya nggak apa-apa, nggak ada yang cocok nggak apa-apa. Tetap saya berusaha untuk cari terus, dan karena suka, saya nggak mikir. Waktu itu saya nggak mikir, apakah orang akan beli atau enggak. Yang penting ide saya ini saya tuangkan. Setelah saya tuangkan ke dalam kaos, baru saya mikir, gimana caranya barang yang saya desain ini laku. Nah, dari situ saya tebar pesona. Tebar pesonanya itu baik dari medsos, marketplace, bahkan saya juga menjual diri. Jadi maksudnya gini, kemanapun saya pergi, saya pasti pakai produk saya. Saya tunjukkan ke orang-orang bahwa saya ini juga nggak malu dengan desain saya. Meskipun itu memalukan kadang ya, kayak sudah suara gitu ya. Itu pertama awal-awal sih malu-malu, tapi sudah pakai aja. Bahkan dimanapun, acara formal apapun, saya mesti pakai kaos brand saya. Jadi seperti ini. Jadi kemana-mana saya pakai Mambu. Ya, Ya. Itu tebar pesona. Dan sering-sering silaturahmi dengan teman-teman. Ya, nambah teman, nambah rezeki. oke. Kan mereka tahu produknya, mereka tertarik, ya, beli. Terus dari teman lagi gitu. Oke. Sampai saya branding itu mulai 2013, itu saya nggak tetap terus pakai baju saya sendiri. Itu sampai pandemi kemarin, insya Allah, alhamdulillah, nggak ada kendala sih. Tetap ada penjualan, meskipun omset turun 80%. Wow. Wow. Ya, jadi Ya. Oke. orang craft dan fashion beralih jualan ke kuliner, saya tetap fokus dengan Ya. ya, bikin kaos itu aja. Yang penting Oke. fokus, inovasi, ya, jangan putus asa.
Oke, jadi ada 3 poin ya, Cair ya. Tadi yang ke satu apa, Cair? Lupa saya. Nomor gitu nomor loro inovasi, yang ketiga itu jangan putus asa. Artinya memang harus konsisten gitu ya, harus fokus gitu ya, harus fokus pada apa yang menjadi underline kita gitu ya. Oke, nah Cair, tadi melihat ada penerapan ilmu kudu ya, pokoknya kudu gitu ya, ilmu kepepet terus kepepet iki yopo show must go on gitu ya di sini. Nah Cair, bagaimana sih Cair tuh mensiasati ini dari sisi finansial tentu saja gitu ya, bahwa harus tetap survive gitu di sini, harus tetap survive, mampu harus tetap ada di pasar dalam situasi yang meskipun omset turun sampai 80%. Itu strategi apa yang dilakukan sama Cair di sini? Ini tadi persona sama silaturahmi. Oh, oke. Jadi ketika saya ini sama UKM ya, sama UKM semuanya pasti jatuh semua. Teman-teman saya itu jatuh semua. Dari situ saya silaturahmi. Intinya gini, sedekah. Jadi ketika ada teman jualan produk, waktu itu saya datangi. Dia buka warung. Kondisi pandemi, sepi-sepinya dia buka warung. Saya datangi. Dan saya beli makanannya. Dan ini yang perlu dicatat, saya tidak pernah nawar waktu itu. Ini berapa harganya? Ya, saya beli. Udah. Kalau enak ya saya beli lagi kapan. Kalau nggak enak ya saya ngomong, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Dan dari silaturahmi itu, hanya kita ngumpul. Karena seringnya saya nongkrong di situ. Saya makan di situ, saya foto, saya sebarkan ke teman-teman. Akhirnya banyak teman yang nongkrong di situ. Akhirnya dia jadi laris. Dan otomatis produk saya juga terangkat. Nah, akhirnya nggak tahu itu sungkan atau apa mereka beli. Tapi dari situ dari teman itu mempromosikan. Mereka dengan senang hati mempromosikan produk saya. Karena saya selama ini udah, kamu mau produk apa? Saya share di Instagram saya. Saya posting di story saya. Dan karena dulu saya sempat sendirian ya. Bahkan waktu sesama alumnus SMA ada teman yang buka baru depot ya, dia kena terdampak PHK dari pegawai hotel, dia bikin apa nasi goreng dari chef-chef yang nganggur itu dikumpulkan, dia masak. Itu belum ada penjualan. Saya mampir ke tempatnya, saya sendiri. Udah saya makan, saya beli, terus saya posting, saya sebarkan ke alumnus. Akhirnya banyak yang pesan. Besoknya lagi, seminggu lagi saya ke sana lagi. Saya makan lagi, saya posting lagi. Akhirnya tambah banyak lagi. Sampai akhirnya kita bikin komunitas. Komunitasnya itu Bersua namanya. Bareng-bareng sambang usaha alumni. Nah, dari situ akhirnya semakin besar, jumlah yang mengunjungi salah satu teman kita itu beludak banyak. Itu saya nggak mikir produk saya ya, tapi mungkin karena ya itu tadi apa, itu termasuk sedekah. Dari teman-teman yang kumpul itu dia beli produk saya. Gitu sih. Oke, nice. Ini inspirasi juga ya buat sahabat-sahabat semua gitu ya, bahwa memang kita mesti banyak-banyak berteman gitu ya, mesti banyak-banyak berteman, dan network kita juga mesti luas gitu, nggak peduli siapa saja di situ ya, mana yang memang sekiranya sedang perlu kita bantu, sudah nggak pakai hitung-hitungan 1, 2, dan 3 gitu ya, Cair ya. Ini oke, ini Setelah saya sering silaturahmi, itu ada beberapa UKM daripada nganggur, produknya nggak keluar, akhirnya kita bikin konten. Jadi waktu itu kepikiran bikin podcast, lagi booming-boomingnya nih ya. Jadi kita bikin podcast. Podcast ini apa konsepnya? Kita jual produk kita sendiri dulu. Kita promosikan ke nasional.
dari podcast itu pun dengan alat seadanya, dari HP, urunan patungan ya, sampai beli mic patungan, dan cahaya pun dari warung, jadi agak gelap, tapi nggak masalah, kita jalan aja. Sampai di situ, akhirnya saya mikir, gimana kalau kita bantu UKM-UKM yang lain. Akhirnya teman-teman ini setuju. Dan saya ke Desperindak Kota mengajukan proposal untuk bikin podcast UKM-UKM binaan Desperindak. Dan saya langsung ketemu kepala dinasnya, disetujui. Tapi beliau bilang gini, Mas Irawan dapat apa dari ini? Saya nggak dapat apa-apa, Bu. Saya ini cuma ingin membantu aja, membantu mempromosikan produk-produknya teman. Syukur-syukur kalau produk saya juga ikut secara nggak langsung bisa dipromosikan. Dan itu salah satu tebar persona saya. Apa istilahnya kalau brand apa ya? Branding diri lah. Iya, ya, branding. Dari situ saya sering ketemu orang, saya sering ketemu UKM-UKM lain, saya sering ketemu dengan orang-orang dinas, dan saya selalu pakai kaos bambu. Nah, dari situ persona saya masuk. Meskipun saya tidak berusaha menjual produk saya, enggak. Malah bahkan saya pameran kalau barang-barang dengan UKM, kalau misalnya yang jaga enggak ada, itu saya dengan senang hati menjualkan produk mereka. Meskipun sama ya, dia sama kaosnya. Ketika dia awalnya memilih kaos saya, anak kecil ya, terus ditunjukkan ke orang tuanya nggak setuju. Wah, ini terlalu vulgar. Akhirnya dia ngambil kaos produknya teman saya. Itu dengan senang hati saya ambilkan, saya berikan, saya bungkus yang rapi. Saya nggak mikir produk saya laku apa enggak. Yang penting saya berbuat sesuatu untuk kebaikan. Dan itu imbasnya nanti insya Allah ke saya lagi. Gitu. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini ada teori khusus nih. Dari teori dan pengalaman yang langsung dipraktekkan. Gitu ya. Wah, luar biasa ini. Jadi terinuan nih. Pertama teori, lalu praktek, ketiga pengalaman. Ya. Dan semuanya. Alhamdulillah pandemi meskipun omset nggak seberapa, tapi ada penjualan. Untuk fashion loh ya. Saya nggak bisa masak. Jadi untuk pindah ke kuliner pun, passion saya kurang ke situ. Saya sukanya makan aja sih. Oke, nice. Jadi memang ini konsisten ya. Apa yang kita miliki itulah yang memang harus kita betul-betul asah gitu ya hingga menjadi sesuatu gitu. Nice. Ini saya juga melihat ada sisi idealisme dari Cair gitu ya, sehingga semuanya memang berjalan on the track gitu ya di sini sesuai dengan apa yang menjadi pikiran, apa yang ada di mind Cair gitu ya. Jadi idealisme ini perlu sahabat semua ya di sini, buktinya sudah terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Cairawan di sini. Oke, baik. Nah, Cair, ini kan sudah berjalan dari tahun 95 Cair ya, sejak dari kuliah waktu itu. 2013 ini kan istilahnya yang brand mampunya udah betul-betul show off gitu ya, udah berani tampil gitu ya mampunya. Pada saat masih untuk-untuk nih, pada saat masih menjadi untuk-untuk, masih cemen gitu ya. Pada saat masih cemen nih, ini Cair pastinya ada semacam plan gitu ya. Dari tahun 95 sampai sekarang ini, oke lah 2013 sampai ke 2001 sekarang ini kan paling tidak sudah sekitar 8 tahun ya Cair ya. Ditambah dulu yang masih untuk yang masih cemen itu plus oke lah, berarti more than 8 years gitu di sini. Nah, plan apa sih yang betul-betul ingin dibuat sama Cair gitu ya, agar
Mambu ini betul-betul ajak gitu ya, betul-betul ajak, dan masyarakat itu pada saat turun di Surabaya itu langsung, gue mau cari mambu di Goni gitu, macam kita dulu udah gaduh ya, identik dengan kota itu gitu ya, sampai ada lagunya datang ke kotamu, sampai sedemikian rupa gitu Cair, sampai sedemikian rupa melekatnya mambu ini dalam visi dan misi semua orang yang datang ke Surabaya. Apakah sudah ada rencana seperti itu? Tadi sudah disentil sedikit sama Cair memang. Apa nih konkret yang dilakukan Cair selain network-network itu tadi? Eh, sebetulnya kalau lebih dikenal itu pas pameran ya. That's right. Okay. Dengan pameran itu orang lebih banyak yang tahu. Itu saya belum pameran belum. Jadi ketika tahun 2017 ketika saya mengajukan UKM ke Desperindak, itu saya sempat oh gini ya, saya itu masih bekerja. Saya resignnya baru 2019 kemarin, setahun sebelum pandemi. Jadi pas bulan Maret 2019 itu saya resign. Jadi selama ini saya usahanya ini sampingan, online. Kerja sambil online. Dan 2019 itu saya baru resign. Itu sempat 2018 saya ditawari oleh dinas perindustrian untuk pameran. Karena kondisi saya kan masih bekerja. Nggak mungkin dong saya harus pameran 5 hari keluar kota atau 3 hari. Itu saya tolak. Maaf Bu, saya masih bekerja. Jadi saya nggak bisa ikut pameran. Sejak saat itu saya 1 tahun nggak pernah diajak pameran. Lah ini kebetulan saya berencana mau resign, akhirnya saya menawarkan, Bu, kalau ada saya sekarang mau siap untuk pameran. Gitu. Tapi sebelumnya saya sempat ikut nekat ya. Saya pikir waktu itu ini nggak akan dikenal orang kalau secara luas, efektif kalau nggak ikut pameran. Pada waktu itu tahun 2016 kalau saya lupa saya. Itu ada pameran clothing yang Indie Clothing Carnival. Indie Clothing apa ya satunya yang ada 2 kan? Itu yang di Grand City. Itu sempat saya ikut. Saya nekat ikut aja. Waktu itu pendaftarannya cukup mahal sih. Untuk stand itu sekitar 9 juta. Udah, saya ikut aja. Dan di situ ada brand-brand besar dari Bandung sama Jakarta. Sama enggak apa-apa, saya nekat aja. Akhirnya dari situ banyak yang baru tahu ternyata. Oh ini ada khas Surabaya. Nah dari situ akhirnya lumayan dikenal. Dan ada pameran lagi di komunitas lain, Indie Clothing juga, di Jatim Expo. Itu saya ikut lagi. Itu lebih murah sih. Dan banyak anak-anak muda yang kenal dengan produk saya. Dan alhamdulillah semua itu kembali. Maksudnya omsetnya itu lebih dari saya daftar itu tadi. Jadi itu untung. Ya. Oke. Nice. Nah, Setelah saya pameran sendiri, baru saya ke Desperindak untuk nyoba. Boleh nggak saya ikut pameran di Desperindak? Akhirnya diizinkan, saya dikasih jadwal pameran melakukan kunjungan. Jadi waktu itu pelaku kunjungan itu menutup jalan kunjungan untuk pameran pasar produk-produk UKM. Sebetulnya saya mikir gini, kalau konsepnya pasar, produk saya ini tidak akan laku. Sempat saya pikiran seperti itu, karena produk saya kan harganya di atas 100. Dengan pasar itu pun pasti mereka nyari yang murah, apalagi di Surabaya ya. Surabaya ini terkenal suka nawar. Jadi bisa dibayangkan sempat saya pesimis. Dan ketika saya buka, itu di luar dugaan saya. Banyak orang yang ngantri di stand saya.
untuk beli gas mambu. Saya sama istri yang jaga itu, kan ada fotonya tadi, itu sampai heran. Gila, Bang. Dengan harga segini mereka masih mau. Bahkan dari jauh, dari tempat Surabaya Barat, mereka datang. Bahkan ada tamu-tamu undangan dari Besperindak luar negeri datang. Bahkan ada kebetulan wisatawan lokal dari Kalimantan. Kebetulan saat itu dia lagi di Surabaya, nginep di Surabaya. Dia tahu ada pasar di Surabaya. Langsung dia nyari oleh-oleh, souvenir buat sanak saudaranya di Kalimantan. Dan dia menemukan itu. Bahkan sampai sekarang dia jadi pelanggan tetap. Oh, nice. Itu Oke. sih, di luar dugaan saya. Ternyata selama ini yang dilakukan oleh Disperindak Kota itu menurut saya cukup efektif untuk Oke, oke. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi di sini yang lain kuliner, justru Cair yang jalan fashion gitu ya. Dan fashionnya adalah mambu pisan gitu ya. Eh, mambu Surabaya gitu ya, yang tempatnya di sana gitu. Nice. Dan kawan-kawan, saya rasa ini sangat inspiratif gitu ya dari kiprahnya Cak Irawan ini gitu. Tadi dari konsep sedekah, lalu ada konsep silaturahmi tadi ya, sampai ke konsep konsistensi gitu ya, konsisten dan memang serius menjalankan usaha. Itu adalah konsep-konsep yang diterangkan sama Cair di sini. Memang ada sisi idealisme tadi saya katakan sama Cair di sini. Oke. Oke, kadang-kadang kita juga tidak bisa hitung-hitungan ya. Kayak tadi basar kok dilala kita dapat sesuatu gitu ya, dapat pelanggan tetap justru di bazar itu gitu ya, Cair ya. Oke, nice. Nah, kawan-kawan, kita ini ngobrol dari Cair tadi dari jam 9.30 sampai sekarang jam 10.19. Itu sudah lebih tahu dari 20 menit. Sekarang saatnya nih, kawan-kawan di sana ada Mbak Tina, ada Neng Yusnita. Wow, ini es krim nih, es krim Surabaya nih. Waduh, nanti nih gilirannya after kaos mambu nih. Oke, lalu ada juga Mbak Ica. Monggo silakan untuk naik di sini. Untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini bergabung di Facebook ya, di platform yang lain. Kalau di sini dari Zoom, Mas Yusuf nanti akan sediakan sertifikat kalau memang diperlukan kaitannya dengan bisnis gitu ya, kaitannya dengan mata kuliah kewirausahaan gitu. Kami akan support sertifikat untuk kawan-kawan yang masih mahasiswa di sini. Oke, monggo kalian semua bisa bertanya nih. Cair lagi saya tegesin, Kaos Mambu ada share souvenir kah untuk para penanya yang bagus nih? Nanti dipilih pastinya sama Pak Cair. Insya Allah ada. Alright. Produk baru dari Gas Mambu. Tuh kan langsung muncul dari Mbak Tina. Oke, tantangan pertama saat pertama kali. Oke, ini ada di chat. Saya bacakan di sini. Ini seru banget kalau Mbak Tina langsung bertanya sama Cak Irawan gitu ya dari mikrofonnya. Nih, dituliskan di sini tantangan pertama saat pertama kali membangun brand ini apa ya? Kan namanya agak aneh gitu. Tadi memang sempat disentil sama Cair gitu ya, tapi mungkin belum betul-betul nempel gitu ya di mainnya Mbak Tina. Mau Cair? Oke. Jadi tantangan pertama saat mula kali membangun brand ini apa? Kan namanya agak aneh gitu, mambu, bau gitu loh, gitu. Kalau dari segi produksi di Surabaya waktu itu sangat jarang sekali produksi kaos yang berkualitas. Itu tantangan pertama. Tantangan untuk produksi ya. Kalau tantangan untuk mambu, saya sendiri ini agak khawatir. Apakah ini laku dengan nama-nama yang agak nyeleneh ini? Tapi saya kuatkan sendiri bahwa kaidah, misalnya gini, dengan mambu itu cukup simpel. Orang tidak akan lupa karena hanya satu kata, mambu. Terus yang kedua, ini namanya cukup unik lah. Itu mungkin orang akan langsung lihat
Misalnya kalau saya bikin nama yang agak kekinian, mungkin nggak mudah untuk diingat. Itu keyakinan saya sih. Jadi saya harus yakin, meskipun awalnya saya khawatir orang akan apa, nggak respon. Tapi saya yakinkan sendiri, udah gimana caranya Mambu ini bisa melekat di hati mereka. Ya dengan cara kualitas produk saya. Desain saya buat sebaik mungkin, terus bahannya juga saya buat senyaman mungkin, insya Allah. Dan ternyata diterima. Kalau tantangannya ya itu tadi. Udah sih. Oke. Kalau modal waktu itu karena saya masih bekerja, beberapa bagian dari gaji saya buat produksi. Oke, jadi terjawab semuanya ya ini Mbak Tina ya, memang mental itu perlu gitu ya, secara mentality perlu, dan ini Cak Irawan kan kita melihat mendobrak tradisi gitu, yang tadinya sesuai dengan tatanan gitu ya, akhirnya dibikin mambu sekalian gitu. Begitu turun kakinya ke tanah Surabaya, langsung mambu nih, mambu kaos. Jadi akhirnya banyak sekali gitu ya interpretasi dari mambu ini gitu, nggak cuma mambu ala Surabaya, tapi begitu tetap datang Surabaya, waduh aku harus mambu kaosnya cair gitu, begitu tuku gitu para nyare gitu ya, jadi gitu. Nah ini salah satu logat-logat Surabaya seperti itu. Makanya tadi saya katakan ke cair, tapi nanti di video ada desain-desain dari cair itu seperti apa begitu dituangkan dalam kaos mambu ini dalam platform t-shirt gitu ya. Ya, anak-anak muda pastinya suka t-shirt di sini. Nah, monggo silakan setelah Mbak Tina, Mbak Ica dan juga Mas Wisnu, Mas Saiful di sana, lalu juga Neng Yusnita gitu ya. Neng Gelis ini monggo ditanyakan lagi sama Cair di sini. Jadi Cair, memang tadi saya sempat ingin bertanya gitu ya, modalnya ini gimana? Secara Cair itu kan kayak sudah kekeh, sudah keras hati, pokoknya saya sudah yakin dengan produk mambu ini. Nah ternyata memang ada backup finansial di sini ya. Cair waktu itu masih bekerja, jadi agak longgar, bisa bernafas gitu ya. Kalau mau traveling kemana-mana juga untuk mencari inovasi gitu. Nah, baik Mbak Tina, Mbak Ica, monggo silakan Mas Wisnu di Facebook. Apakah ada pertanyaan dari sahabat kita semua dari komunitas Obi Sentral? Oke Pak Irawan, saya mau tanya ini. Ya. Ya, kalau seandainya gini kan apa namanya, Mas kan beda ya masa pandemi, masa sebelum pandemi gitu. Kan tadi udah dibilang kalau banyak silaturahmi, banyak apa. Nah, di sini di selama masa pandemi ini Mas ini mencair nih. Untuk apa namanya kan tetap masih ada masukan, masih banyak juga yang apa nama yang pesan-pesan. Nah, itu bagaimana sih untuk menanganinya? Apakah hanya apa namanya produk-produk yang sudah jadi yang dijual, ataukah masih juga menerima kalau misalnya Cak kayaknya saya pengen yang kayak gini deh, yang desain khusus itu seperti itu gimana? Jadi gini, saya sebelum bikin kaos dulu bikin usaha apa, konsultan desain. Itu ternyata cukup merepotkan buat saya, dan saya pernah ditipu juga sih. Akhirnya saya putuskan bahwa kaos mambu ini sudah jadi produknya. Jadi saya tawarkan sesuatu yang sudah jadi, dan saya tidak menerima untuk custom. Dan tantangannya, produk yang sudah jadi ini gimana caranya mereka bisa diterima oleh konsumen. Itu bagaimana caranya, saya tidak tahu. Pokoknya kebetulan kaos mambu ini kan ada varian ya, di belakang kaosnya ada semacam pantun. Dan itu saya harus konsisten. Ketika saya upload di Instagram, itu saya harus
pakai varian. Dan Betul. foto-foto produk itu juga bukan dari saya aja, dari customer. Jadi mereka dengan senang hati mengirimkan fotonya untuk dibuatkan varian dan diupload di Instagram. Gitu sih. I see. Kreatif, Cerawan sebetulnya gitu ya, yang berangkat dari hobi desain tadi itu ya. Agak repot sih, karena setiap mau upload saya harus mikir varian. Kan mereka kadang pinginnya itu yang lucu-lucu. Jadi saya bikin varian itu yang lucu itu yang gimana, itu yang susah. Saya harus nyari inspirasi, baca-baca, atau jalan-jalan dulu, keluar, baru nanti saya dapat inspirasi. Oke. Supaya tidak bosan nih, kadang kan ini soft selling ya. Saya kalau upload saya tidak pernah menawarkan ini saya jual harga sekian, tidak pernah saya. Saya upload, saya kasih varian, udah banyak yang komen, udah saya tanggapi aja. Dan harus pakai bahasa Surabaya supaya nggak bosan, karena kan banyak foto-foto aja ya, foto-foto kaos. Akhirnya kemarin saya kepikiran, saya tergelitik dengan suasana di kota Surabaya. Kadang orang buang sampah sembarangan, masih ada. Terus rambu-rambu lalu lintas yang lucu-lucu ada. Intinya berita tentang Surabaya. Hanya saya kepikiran gimana caranya saya ngisi konten dengan HP yang seadanya, dengan memori yang kecil, tanpa peralatan yang ribet, saya bisa bikin konten. Akhirnya saya bikin namanya Jareku. Jareku itu katanya. Jadi saya pakai model konsep Vox Pop. Jadi satu pertanyaan untuk beberapa narasumber. Itu kan minim sekali, minim peralatan. Sedangkan kemarin saya pakai podcast itu biayanya cukup lumayan. Ini saya cukup dengan HP aja. Dan itu salah satu cara saya supaya konten saya, Instagram Kaos Mambu tidak membosankan. Jadi ada berita-berita tentang Surabaya, komentar-komentar teman-teman tentang Surabaya. Dan itu saya nggak ngasih solusi, cuman ngasih pertanyaan dan dijawab apa adanya. Solusinya biar nanti pemerintah. Oke. Oke, sudah ada pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan solusi itu ya. Oke. Ya. Oke, Cak Ir, berapa sih kisaran harganya kaos Mambu ini? Gitu dari yang minimal sampai yang paling mahal? Ya, cukup 120 untuk lengan pendek, panjang sama ukuran besar 130. Oke. SML, XL, XSL gitu ya. Lengan pendek itu yang 130 ukuran S sampai XL. Kalau di atas XL sudah termasuk jumbo, jadi ukuran besar, jadi 130. Oh, oke. Bedanya nggak jauh juga ya? Waktu itu pas bikin awal-awal Kaos Mambu dengan teman saya, awal-awal, itu kita nggak ngitung harganya berapa, bahannya berapa, itu nggak ngitung. Pokoknya ada namanya, langsung kita tentukan harganya. Waktu itu gitu. Dan karena saya kelahiran 74 ya, dan teman saya juga 74. Kita iseng aja mikir, gimana kalau harganya 74.000. Padahal kita belum produksi. Tapi saya nggak setuju karena tidak sesuai dengan HPP-nya. Akhirnya saya rubah. Oke. Nice. Oke, lucu gitu ya, fun sebetulnya apa yang dilakukan sama Cak Ir gitu nih. Ini sebetulnya ya berangkat dari hobi saja sih sebetulnya ya, hobinya adalah desain, kemudian cari media untuk mendesain, itu aja sih ya, nggak ada yang ABCD yang memperjelas gitu ya visi misinya ke depan seperti apa pada awal-awal dibuat ya, pada awal-awal masih cemen tadi. Yang penting gue bisa desain gitu, terus dijual.
berani melangkah sebetulnya. Jadi kalau kita terlalu banyak berhitung, itu malah nggak jadi biasanya. Waktu itu saya mikir, udah nggak usah banyak hitung. Seperti harga tadi ya, itu spontan, 74.000 pokoknya. Pokoknya jalan dulu. Itu sih. Nah, saya jalan, saya pasarkan ke teman-teman terdekat, teman-teman istri. Dari situ akhirnya saya mulai dapat penghasilan tambahan. Oke. Nice. Baik. Mbak Tina, Mbak Ica, Mas Syaiful, Mas Wisnu, ada lagi pertanyaan yang disampaikan kepada Cak Irawan pada saat ini? Halo? Oke, Cak Ir. Baik, kawan-kawan, kalau sudah ada tidak ada pertanyaan ini, saya akan share nih tentang Office Central ini kaitannya dengan bisnisnya Cak Irawan tadi, gitu ya. Kaitannya dengan konsep-konsep bisnisnya Cak Irawan tadi, seperti siapa aja sih customernya saya, gitu. Seperti berapa sih harganya, berapa sih stoknya, gitu. Nah, terus income-nya seperti apa, HPP-nya berapa, dapatnya berapa. Nih, kawan-kawan, sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada Cak Ir kaitannya dengan proses produksi dari Mambu Surabaya sendiri. Saya akan sampaikan ini sebentar aja, sedikit aja, sekitar 10 menit. Oke, saya share di sini. Oke, sebentar, saya share di sini. Mungkin saya share Cak Ir ya. Bismillah. Oke. Jadi Office Central ini kan salah satu penggagas gitu ya, salah satu pembuat sistem untuk UKM, kaitannya basisnya cloud management system tadi yang saya sampaikan. Nah, salah satu yang ada hubungannya dengan bisnisnya Cak Ir itu adalah manfaat otomatisasi penjualan, kawan-kawan. Jadi saya cepat aja. 2 poin yang harus kita miliki pada saat kita menjalankan usaha, pada saat kita memulai bisnis ini, konsep kami ya, itu poin dan organisasi ini harus saling berhubungan, harus saling berkesinambungan, harus saling support. Gitu. Contohnya sama Cak Ir tadi, idealisme itu perlu, silaturahmi itu perlu, konsistensi itu perlu, inovasi itu perlu, dan lain sebagainya. Itu harus terus berkesinambungan. Nah, dalam konsepnya kami, gitu ya, dalam konsep umumnya, gitu, satu sumber daya manusia. Contohnya Cak Ir tadi, Cak Ir sebagai SDM itu memiliki kemauan yang kekeh, gitu, sehingga betul-betul mendedikasikan terhadap apa yang menjadi keinginannya. Itu keinginannya adalah membuat kaos mambu itu. Jadi SDM-nya nih mesti bagus. Oke. Yang kedua, produknya masuk ke kaos mambu tadi, produknya harus bagus. Di sini Cak Ir mencari UVP, Unique Value Proposition, gitu ya, terinspirasi dari brand-brand ternama yang akhirnya diplesetkan sama Cak Ir, gitu. Ada Pepsi jadi Prey, gitu ya. Ada Tembek Krang jadi Turu Becak Krang, gitu. Pegel tahu Turu Becak Krang, dan lain sebagainya. Gitu ya, produknya harus bagus. Lalu sistem ini maksudnya bagaimana value dari bisnis yang sedang kita lakukan, gitu. Nah, Office Central mengambil bagian ini, yaitu sistem, gitu. Oke. Jadi kaitannya dengan penjualan, gitu ya, penjualan kita katakan sebagai penjualan, banyak customer service, gitu. Kebetulan tadi dari sisi Cak Ir masih dilakukan secara single factor, gitu ya. Single factor di sini pada masa pandemi melakukan silaturahmi, tapi paling tidak memang harus ada interaksi, gitu ya, interaksi dengan dunia luar, gitu. Kita tidak terkungkung di dalam karena pandemi. Online bisa dilakukan, silaturahmi juga bisa dilakukan secara virtual. Lalu ada semacam testimoni tadi juga yang dilakukan sama Cak Irawan tadi, testimoni dari kawan-kawan kita bahwa kaos ini bagus, gitu. Nah, itu semua sudah dilakukan sama Cak Irawan sampai semuanya memberikan jempol, gitu. Setengah mati tahu mendapatkan testimoni dari pelanggan ini,
gitu ya, dari customer kita. Nah, setelah kita dapat testimoni, ada lagi repeat order, gitu ya. Dan ini kita bisa lakukan melalui sosial media, word of mouth, dan lain sebagainya. Word of mouth ini salah satunya adalah dari silaturahmi itu tadi, silaturahim, gitu ya. Nice. Jadi konsep-konsep itu sudah diterapkan dalam bisnis kaos mambu. Produk bagus, servis bagus, harga bagus, gitu ya. Jadi semuanya memang harus kita temukan di VP kita. Oke. Satu lagi dibutuhkan, bahwa produk itu dibutuhkan. Produk bagus, servis bagus, harganya udah bagus, dibutuhkan nggak? Gitu. Nah, kayak semacam Star Wars yang akhirnya jadi tas waras tadi, itu dibutuhkan sekali menurut angle kami ya. Kenapa? Refreshing, mind kita di refresh, gitu. Betul-betul di refresh. Yang tadinya kita tahu bahwa konsep font itu adalah dimiliki oleh Star Wars, akhirnya dimiliki oleh kaos mambu dengan versi kaos mambu, gitu. Oke, nice. Nah, di sini ada pemanfaatan otomatisasi penjualan, gitu. Oke, efisiensi penjualan di sini ya pastinya dengan kaitannya dengan servis bagus. Contoh, kalau misalnya kita nggak tahu stoknya si kaos mambu ini ada berapa dan kapan, gitu ya, nggak karu-karuan, stoknya ada berapa. Itu iya kalau masih area-area tetangga kita, teman-teman kita, gitulah. Kalau sudah beyond the limit, sudah menembus batas, gitu ya, kayak tadi sampai tembus ke luar negeri, sampai tembus ke seluruh Indonesia, gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai owner? Pastinya kita harus tahu stok inventory itu tadi. Di samping juga kita terus melakukan in touch dengan customer kita. Customer kita senang kalau ngobrol sama foundernya, ngobrol sama CEO-nya. Itu. Jadi memang harus dilakukan waktu untuk itu. Nah, tapi waktunya tetap efisien dan tetap informatif. Itu di sini. Orang tidak membeli kucing dalam karung. Kayak tadi bahannya seperti apa, price-nya berapa, gitu ya. Oke. Nah, manfaat otomasi penjualan. Sekarang ini zamannya otomasi, online datanya lengkap, tinggal panggil aja karena seluruh datanya ada dalam sistem. Gitu. Mau komputer rusak atau terjadi apapun yang misalnya tidak diinginkan, data masih tersimpan dalam storage yang bisa dipanggil secara online. Mudah untuk mengambil keputusan karena apa? Historinya itu ada, historinya itu rapi. Asal muasal barang itu sampai contoh sampai kita memberikan diskon, berani mendiskon 50%, paling tidak kita masih ada margin dari situ. Oke, mudah diambil keputusan. Online prosesnya bisa diakses dari mana saja, kapan saja. Pelanggannya cepat menerima informasi karena kita pun juga sudah mengantongi informasinya. Timbullah satisfy, gitu ya, kepuasan dan kebahagiaan. Itu sebetulnya yang ingin kita ciptakan dari semua apa yang sebetulnya kita jual. Memenuhi apa yang dibutuhkan oleh customer kita, oleh calon pelanggan kita, sehingga pelanggan kita satisfy, gitu, puas dan happy menggunakan produk kita. Nah, kaitannya dengan Office Central ini ada yang namanya menu CRM, Customer Relationship Management. Lagi-lagi relationship, gitu ya, hubungan antara personal yang satu, personal yang lain, dan dengan personal yang banyak. Aksesnya bisa laptop, desktop, netbook, semuanya. Dan alat-alat ini adalah di zaman seperti ini sudah alat-alat yang umum, gitu ya, apalagi smartphone. Gitu, tinggal download lagi dari Play Store, udah simple aja. Tampilannya seperti ini. Oke. Tampilannya seperti ini, data kontak ada, lead ada, ini kontak didapatnya dari mana, dari pameran kah, dari silaturahmi kah, atau dari manakah, atau pas ketemu di traveling, whatever, semuanya tercatat di sini. Oke. Lalu di sini jumlah sales kita juga, penjualan kita di bulan sawit ada berapa persen, di Jalan Demak berapa persen sesuai dengan area, gitu ya. Area mana?
semuanya detail sudah di sini, termasuk penjualan. Kalau kita punya sales banyak, kita punya agent banyak, gitu ya, bisa terdeteksi semuanya di sini. Nah, customer tinggal login lalu masuk ke dalam customer portal. Oke, manfaat otomasi penjualan dari yang dibuat oleh Office Central. Customer portal, di customer portal kita tahu utang kita berapa, siapa yang utang kita, berapa utangnya, kapan jatuh temponya. Nah, kemarin itu saya baru selesai presentasi gitu ya ke salah satu perusahaan di Jakarta. Mereka perlu gitu loh tentang customer portal ini. Mereka perlu tahu berapa utangnya keluar, berapa juga piutangnya mereka, gitu, orang yang berhutang kepada dia. Nah, invoice-nya juga otomatis, pasti dikirimkan invoice tanpa membuat yang macam-macam. Begitu invoice dibuat, langsung masuk ke dalam sistem, langsung masuk ke akuntansi. Nah, ini kantor kami, The Plaza Office Tower, MH Tamrin, Kafling 2830, gitu ya. Monggo main ke sana. Kami seringnya di Good Space, Pemukul lantai 3, IWR Supratman 10B Kampung Utan Ciputat. Oke. Ini teleponnya kami 0822 9849 2299. Telepon saya Mas Wisnu 0822 9836 6845. Mas Syeful di 0822 1069 2671. Nanti kawan-kawan bisa japri ke saya atau ke Mas Wisnu atau ke Mas Syeful. Moga di screenshot, moga dicatat nomor telepon ini. Nah, oke, saya stop share di sini. Oke, kita masih memiliki waktu 15 menit, kawan-kawan. 15 menit, kawan-kawan bisa bertanya lagi atau sebentar saya ini ya, sebentar saja saya share screen di sini. Nah, tampilannya itu seperti ini, kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal masuk aja ke Office Central Asia. Ini kalau dari laptop, ini saya keluar dulu. Dari sini sign out, log out. Ini kita masuk dalam URL ya, dalam websitenya officecentral.asia, langsung masuk sini. Tuliskan saja emailnya. Emailnya misalnya @flanko16@gmail.com 123 misalnya. Ini sign in. Udah masuk. Oh, sorry. Oke, saya panggil yang Wisnu. Oke. Kok iya, sorry juga. Oke, sebentar. Oke. Nah, oh ini masih customer portal. Mohon maaf, ini saya yang salah buka URL. Di sini aja. Oke. Nah, URL-nya ini to officecentral.asia. Ini ada kantor pusat, ada cabang-cabang gitu ya, semuanya sudah ada di sini. Oke. Iya, semuanya ada di sini. Kalau kawan-kawan masuk, tinggal masuk aja di sini. Salah satu dipilih, misalnya di head office. Ini tampilan barunya. Masuk ke dalam menu. Nah, ini semua menu-menunya Office Central. Oke ya. Kami worldwide, ada di Indonesia, ada di Malaysia, dan ada di India. Nah, tadi apa yang diperlukan oleh Kaos Mambu tadi, oleh bisnis Kaos Mambu tadi, seperti kontak ada di sini semua, invoicing ada di sini semua, produk, stok ada di sini semua, dashboardnya sudah ada di sini semua, sampai ke customer demografi. Customer demografi ini mana aja sih peta dari customer kita, langsung plak banyak sudah langsung plak di sini penuh. Tinggal dicari aja. Oh, Makassar saya punya klien 1. Oh, di Jakarta punya klien 1. Di Bogor ada klien 1 dan seterusnya. Oke, itu ada di customer relationship
Office Central Indonesia. Oke, nggak cuma CRM aja, Office Central juga ada yang namanya accounting, juga ada yang namanya HRD, ada yang namanya kasir, lalu ada yang namanya finance, reinvest, dan lain sebagainya. Semuanya integrated di Office Central, karena ini adalah manajemen sistem. Oke, nah saya stop share di sini. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Tina, untuk penjualan kaosnya itu, apakah ada di marketplace? Pak Irawan lagi. Cak Irawan. Di Tokopedia. Oh, di Tokopedia aja, Cak. Ya, sebetulnya ada Tokopedia, Shopee ada. Terus saya aktifnya di situ sih, 2 itu aja. Kalau Oke. bingung nyarinya. Ya, betul. Karena terlalu banyak marketplace sekarang ini ya. Ya, kemarin kami juga berhasil gitu ya, menjual barang via marketplace dari barang-barang kantor gitu ya, yang perlu dijual, yang sudah tidak terpakai gitu. Jadi seperti itu Mbak Tina ya. Oke, Mas Wisnu, Mas Saiful, ada pertanyaan lagi di sini? Oke, belum ada. Halo? Ya, suaranya mute. Dari saya cukup, Bu. Oh, oke. Dari Mas Wisnu cukup ya. Dari Facebook tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, jadi kawan-kawan seperti itu. Ini kaitannya dengan ada Cak Irawan di sini, ada Office Central di sini. Adalah Cak Irawan ini salah satu pelaku bisnis gitu ya di Surabaya. Bisnisnya adalah kaos mambu tadi gitu. Dengan upayanya Cak Irawan, gimana caranya dengan strateginya beliau gitu ya, supaya bisnisnya tetap sustain di masa pandemi seperti ini, dan bisnisnya menjadi everlasting gitu ya, dari dalam hal pemasaran gitu ya, dalam hal marketingnya gitu, sehingga orang tahu bahwa Surabaya ya kaos mambu ya Surabaya. Begitu sampai di Surabaya sudah mambu kaosnya Cak Irawan gitu ya, seperti itu konsepnya. Sementara Office Central sendiri membackup atau menyediakan sistem pelaporan untuk UKM gitu, mulai dari stok inventory, data kontak, pricing, sampai ke akuntansi, sampai ke HRD, sampai ke penggajian, sampai ke pengkasiran gitu ya. Jadi seperti itu kawan-kawan semua. Oke. Nah, Cair, dari tadi pertanyaan kawan-kawan yang disampaikan tadi, manakah pertanyaan yang paling bagus nih? Pertanyaannya Mas Wahyu ya. Pertanyaan apa? Pertanyaan dari Mas Wahyu. Wisnu. Ya. Pertanyaan dari Mas Wisnu. Saya lupa tadi pertanyaannya Mas Wisnu. Mas Wisnu tadi tanya apaan? Kok jadi pertanyaan terbagus? Tanya tentang bagaimana sih ketika di masa pandemi ini, apakah ada model-model baru ataukah jual-jual model yang lama, kita ada stok baik. Oh, oke, alright. Jualin Ya, dan customisasi gitu ya. Nah, Mas Wisnu itu juga bisa jadi reseller nanti Pak Cair. Temennya banyak gitu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, Mbak Isya, Mbak Tina, gitu ya. Terima kasih sudah bergabung di sini sama teman-teman yang ada di Facebook. Nanti Mas Wisnu akan share gitu ya di YouTube. Jadi tayangan ini akan terus berjalan gitu ya, selama sosial media itu ada, selama platform itu ada. Di Facebook juga kami share gitu ya. Oke. Di Facebook juga kami share, Instagram juga kami share. Jadi sosial media yang memang saat ini ratingnya sedang tinggi seperti itu. Cair matur nuwun sangat gitu. Kalau ke Jakarta main-main Cair ke sini ya, ke Ciputat, insya Allah sampai ke Jakarta yang diingat
Reski, Makcik gitu ya, insya Allah. Oke, insya Allah kalau tidak ada arah, jemput Cair, insya Allah. Ngupi-ngupi sebentar di sini. Jangan lupa untuk bawa kaos mambanya gitu ya. Mana tahu di Jakarta juga ada market di sini. Oke, insya Allah. Oke, Mas Wisnu, videonya tolong disiapkan. Jadi kawan-kawan semua, ini saya tayangkan video sekali lagi untuk menutup acara kita pada hari ini, gitu ya. Video tentang kaos mambu itu seperti apa, ya, detail-detail dari desainnya kaos mambu seperti apa. Bisa teman-teman semua lihat di tayangan video ini. Baik. Saya Reski Rohmayani undur diri, ada Cak Irawan di sana, thank you so much, matur nuwun sangat Cak. Ada Mas Wisnu di sana, thank you so much, Mbak Tina dan Mbak Ica, thank you so much. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu videonya.